yang sebetulnya pertemuan kelima ya. Pertemuan ke satu tapi dijadikan pertemuan ke lima ya. Sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan dari materi sebelumnya? Suara saya sudah masuk kan? Halo? Pak, Masuk, Pak, masuk. Oke. Oke, minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai aplikasi dari turunan ya, di mana kita bisa menganalisis suatu fungsi ya, perilaku suatu fungsi, kapan fungsi itu pada suatu interval tertentu dia naik, dia turun, dia cekung gitu ya. Kita bisa menggunakan analisis melakukan turunan ya terhadap eh, fungsi yang akan kita ingin ketahui ya. Nah, di sini di pertemuan minggu lalu kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ya, fungsinya itu menaik ya secara visual ya. Sehingga eh, dengan kita menggunakan garis singgung atau turunan ya, di suatu titik ya, kita bisa lihat bahwa garis singgung atau turunan pada titik-titik di sekitar eh, grafik atau fungsi yang sebelah kiri ya, dia memiliki slope atau nilai turunan yang positif ya, selalu positif. Nah, dari situ kita bisa menurunkan suatu teorema ya, di mana jika f aksen x bernilai positif untuk semua nilai x pada suatu interval yang terbuka a, B, maka fungsi itu akan menaik pada interval tertutup a, B. Begitu pula kalau misalkan fungsi itu menurun pada suatu interval di antara A dan B ya. Sama ya, prinsipnya kita gunakan garis singgung, kita gunakan turunan, kita cek dia slope-nya negatif, maka fungsi itu memiliki perilaku yang menurun. Begitu pula kalau misalkan f aksen x sama dengan 0, artinya dia garis singgungnya horizontal, maka di sini fungsinya akan bernilai konstan ya. Lalu kita juga bisa menganalisis kecekungan ya, di mana di sini fungsi bisa cekung ke atas, bisa cekung ke bawah, dan kita bisa melihat menganalisis ya dengan menggunakan slope juga sama, di mana pada suatu titik gradien atau slope dari suatu fungsi dia awalnya negatif, lalu pada suatu titik tertentu dia bernilai positif. Dari gambar yang sebelah kiri kita bisa lihat bahwa fungsi ini memiliki perilaku cukup ke atas. Dan begitu pula sebaliknya. Selain itu kita bisa menggunakan uji turunan kedua ya untuk mengetahui apakah fungsi itu cukup ke atas atau cukup ke bawah. Dengan turunan kedua kita bisa eh, menganalisis ya. Kalau f double aksen positif untuk semua x pada suatu interval yang terbuka, maka fungsi itu cekung ke atas ya. Dan untuk f double aksen bernilai negatif untuk semua x pada suatu interval yang terbuka, maka f cekung ke bawah pada interval itu ya. Lalu ada yang dikenal sebagai titik belok ya, di mana ada titik belok ini menjelaskan adanya perubahan kecekungan ya pada suatu kurva ya, yang awalnya itu cukup ke atas berubah jadi cukup ke bawah atau sebaliknya. Berikutnya kita bisa menganalisis apakah fungsi itu memiliki eh, nilai ekstrim yang relatif, baik itu minimum yang relatif ataupun maksimum relatif.
yaitu kita pertama mendefinisikan dulu ya, di mana nilai-nilai atau titik-titik ekstrim relatif ini terjadi pada suatu titik di mana pada fungsi itu, di titik itu terjadi garis singgung horizontal ya, atau f aksen sama dengan nol. Titik ekstrim relatif juga atau nilai ekstrim relatif juga dapat terjadi pada titik ya di mana fungsi itu tidak dapat didiferensiasikan. Contohnya pada yang poin ini ya. Poin ini, poin yang ini satu, dua ya. Nah, dari situ kita mendefinisikan atau menyatakan suatu titik kritis, di mana titik kritis adalah titik di mana fungsi tidak dapat didiferensiasikan, dan juga titik di mana f aksen x sama dengan nol, atau dinamakan titik stasioner. Selain itu, ada juga titik-titik ujung ya dari suatu interval tertutup yang bisa kita nyatakan juga sebagai titik kritis. Nah, ini bisa dilihat ya kasus-kasus yang ada. Ada beberapa fungsi yang dia memiliki titik kritis dan titik stasioner, tapi juga ada yang memiliki titik kritis tapi tidak memiliki titik stasioner. Ada yang punya titik poin, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang punya nilai maksimum relatif, ada yang punya nilai minimum relatif, ada yang tidak, ya. Nah, dari situ kita juga bisa melakukan analisis dengan menggunakan uji turunan pertama ya. Dimana kalau tadi ya, kalau misalkan kita menggunakan garis sigung, dia bernilai positif, slope-nya atau fungsi turunannya bernilai positif, lalu tiba-tiba dia berubah menjadi negatif, maka eh, fungsi itu memiliki nilai maksimum relatif pada titik X itu. Dan begitu pula sebaliknya ya, kalau misalkan awalnya dia negatif, eh, lalu berubah menjadi positif ya slope-nya, maka dia memiliki nilai minimum yang relatif. Kalau dia tandanya sama, maka tidak memiliki nilai minimum yang relatif ya. Kita juga bisa menggunakan uji turunan kedua, di mana kalau fungsi itu dapat didiferensiasikan dua kali pada suatu titik x0 ya, maka jika f aksen x sama dengan nol dan f double aksen lebih besar daripada nol, maka fungsi itu memiliki minimum relatif pada x0 atau dia cekung ke atasnya. Yang kedua sama, tapi di sini f double aksennya lebih kecil daripada nol, maka di sini fungsi itu memiliki maksimum relatif pada x0 atau dia cekung ke bawah. Kalau misalkan nilai f aksen dan f double aksennya sama dengan nol, maka uji ini tidak berlaku. Jadi bisa saja fungsi itu memiliki nilai minimum relatif ataupun maksimum relatif atau tidak memiliki keduanya pada suatu titik x0. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mencari nilai absolut maksimum dan minimum absolut pada suatu fungsi ya. Jadi pada gambar sebelah kiri kita bisa lihat contoh fungsi yang memiliki nilai absolut minimum, tetapi dia tidak memiliki nilai absolut maksimum pada interval terbuka negatif tangga sampai positif tangga. Gambar sebelah kanannya, fungsi ini tidak memiliki nilai ekstrim yang absolut pada interval negatif tangga dan sampai dengan positif tangga. Yang tengah, fungsi ini memiliki nilai absolut minimum dan maksimum pada interval negatif tangga dan positif tangga. Yang berikutnya, fungsi ini tidak memiliki nilai absolut ekstrim pada interval terbuka A, B. Yang paling kanan, fungsi ini memiliki nilai absolut maksimum dan minimum pada interval tertutup A, B. Jadi di sini ada beberapa skenario ya yang bisa kita lihat dan kita bisa menganalisis.
Sehingga muncullah suatu teorema di mana jika fungsi kontinu pada interval yang tertutup A, B, maka fungsi itu memiliki maksimum absolut dan minimum absolut pada interval tertutup A, B. Yang kedua, jika fungsi memiliki nilai ekstrim absolut pada suatu interval terbuka A, B, maka itu pada titik kritis fungsi. Nah, untuk yang kasus yang pertama, ini bisa kita lihat di dalam gambar ini ya. Ini suatu interval yang tertutup, dia kontinu, dia memiliki fungsi ini dinyatakan secara interval tertutup ya. Dia apa namanya? Titik ujung kanan A dan titik ujung kiri A dan titik ujung kanan B itu nilainya merupakan daerah asalnya. Daerah asal jadi kita inputkan ya ke dalam suatu fungsi. Nah, untuk mencari nilai ekstrim absolut dari fungsi yang seperti ini ya, fungsi yang kontinu pada suatu interval yang terbatas dan dia tertutup, langkah yang bisa kita gunakan adalah yang pertama mencari titik kritis pada fungsi itu pada interval terbuka A, B. Ya. Jadi kita cari semua titik kritis tadi ya, titik kritis, titik di mana fungsi itu tidak dapat didiferensiasikan atau fungsi itu memiliki garis singgung yang horizontal. Yang kedua, hitung nilai f pada semua titik kritis dan juga tambahkan titik ujung ya. Titik ujung A dan B juga dihitung ya nilai f-nya berapa. Maksudnya nilai output atau nilai fungsi ini berapa pada A dan B ya. Langkah yang ketiga, nilai yang paling tinggi pada langkah yang kedua itu merupakan nilai maksimum absolut ya pada suatu fungsi f pada interval tertutup A, B. Dan sebaliknya, nilai yang paling rendah itu adalah nilai minimum absolut. Nah, contohnya bisa kita lihat di slide ini. Kita diminta untuk mencari nilai absolut dan minimum, nilai maksimum absolut dan minimum absolut pada suatu fungsi pada interval tertutup ya, 1 sampai 5. Langkah yang pertama karena ini adalah interval yang tertutup ya. Jadi kita harus identifikasi semua titik kritis ya pada interval terbuka 1 sampai 5. Caranya kita mencari titik stasioner ya. Titik di mana f aksen bernilai 0. F aksen dari fungsi ini adalah 6x pangkat 2 minus 30x tambah 36. Dan ini karena polinomial kita bisa melakukan operasi manipulasi aljabar ya untuk melakukan penyederhanaan. Karena di sini ada faktor 6 ya. Kita bisa keluarkan faktor 6 lalu dikalikan dengan x pangkat 2 minus 5x tambah 6. Dan karena di sini masih dalam bentuk polinomial, kita mungkin saja bisa melakukan pemfaktoran. Dan di sini kita bisa lihat bahwa x pangkat 2 minus 5x tambah 6 itu bisa kita tuliskan menjadi x minus 2 dikalikan x minus 3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dua titik stasioner ya, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Lalu yang berikutnya, kita menghitung nilai fungsi ini ya, pada saat x sama dengan 2, x sama dengan 3, dan dua titik ujung, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Nah, dari sini kita lihat mana yang paling kecil, mana yang paling tinggi. Dari hasil outputnya, kita bisa melihat bahwa nilai absolut maksimum ada pada X sama dengan 5 atau titik ujung yang sebelah kanan. Dan yang paling rendah itu pada X sama dengan 1 atau titik ujung pada sebelah kiri, di mana titik stasioner di sini tidak bukan merupakan nilai absolut maksimum ataupun nilai minimum absolut. Lalu skenario yang kedua atau kasus yang kedua, di mana kita ingin mencari nilai ekstrim absolut pada interval yang tak hingga. Kalau sebelumnya intervalnya terbatas dan tertutup, sekarang intervalnya tak hingga ya. Ada beberapa kasus dan kita menggunakan limit untuk mengambil kesimpulannya. Di mana kalau suatu fungsi itu
memiliki nilai limit sebagaimana X menuju minus tak hingga dia bernilai negatif, dia bernilai positif tak hingga, dan juga nilai limit sebagaimana X menuju positif tak hingga juga nilainya sama positif tak hingga. Dan jika fungsi ini kontinu, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi ini memiliki nilai minimum absolut pada interval terbuka negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Pada kasus yang kedua, kalau nilai limitnya sebagaimana X menuju minus tak hingga sampai kalau misalkan nilai limitnya itu eh, sebagaimana X menuju negatif tak hingga itu adalah negatif tak hingga, dan juga nilai limit sebagaimana X menuju positif tak hingga juga bernilai negatif tak hingga, maka kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa fungsi ini memiliki nilai maksimum absolut. Nah, kalau nilai limit tadi ya berbeda tanda ya, baik itu nilainya minus negatif atau positif positif tak hingga atau positif tak hingga dan negatif tak hingga, maka kedua fungsi tersebut tidak memiliki nilai maksimum ataupun minimum absolut pada interval tak hingga ya. Jadi berbeda dengan interval yang tertutup, untuk interval tak hingga kita gunakan limit ya untuk mengetahui apakah fungsi itu memiliki fungsi itu memiliki nilai maksimum absolut atau minimum absolut. Yang berikutnya kasus yang ketiga, di mana kita ingin mencari nilai ekstrim absolut pada suatu interval yang terbuka ya. Ini caranya sama dengan kasus yang kedua, kita menggunakan limit ya, di mana di sini kita menggunakan eh, gambar ini ya. Misalkan ini suatu grafik, lalu kita tetapkan ya suatu nilai di sebelah kiri dari suatu grafik itu dan suatu nilai dari sebelah kanan grafik itu. Nah, kalau limit fx yaitu limit fungsi itu sebagaimana x menuju a dari sebelah kanan, jadi kita lihat kecenderungan nilai limit ini dari sebelah kanan ya, di sini ya, dan dia bernilai positif sehingga, dan juga nilai limit fx sebagaimana x menuju eh, b dari sebelah kiri ya. Ini B dari sebelah kiri gitu ya. Dia menuju juga positif sehingga, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi memiliki nilai minimum absolut pada interval terbuka A, B. Nah, kalau kasus yang ini yang kedua, nilai limitnya itu negatif sehingga keduanya ya. Jadi di sini kita lihat gambarnya dan batas-batasnya sama ya nilai ininya. Apa namanya? Kita ingin mencari tahu nilai limit dari suatu nilai di sebelah kiri fungsi dan nilai limit suatu eh, nilai di sebelah kanan fungsi. Dan sini keduanya bernilai negatif sehingga, maka kita dapat mengambil kesimpulan fungsinya ini memiliki nilai maksimum absolut ya pada interval terbuka A, B. Kalau nilai limitnya beda, baru dia tidak memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum ya pada interval terbuka A, B. Nah, ini contoh soalnya. Di sini kita diminta untuk mencari apakah fungsi ini memiliki nilai ekstrim absolut pada interval terbuka 0,1 ya. Jadi di sini kita menggunakan kasus yang ketiga ya, menggunakan interval yang terbuka ya. Sama dengan interval yang tak hingga, kita menggunakan limit ya pada titik itu. Jadi jika kita ingin mencari tahu interval 0 dan 1 ya, berarti kita tetapkan 0 sebagai batas kirinya, 1 sebagai batas kanan ya. Dan kita cari nilai limitnya sebagaimana X menuju 0 dari sebelah kanan dan limit fx sebagaimana X menuju 1 dari sebelah kiri. Nah, ini kita bisa fungsi ini kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu 1 per X
per X minus 1. Kalau 0 dari sebelah kanan artinya dia 0,1 gitu ya. 0, sekian lah gitu ya. Sehingga di sini kalau 1 dibagi 0, sekian dikalikan 0 dikurangi 0, sekian kurangi 1, maka 1/0 dikalikan negatif dia akan bernilai minus hingga ya. Lalu 1 dari kiri ya, artinya 0,99 gitu ya. 1 dibagi 0, sekian 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 dikalikan dengan 0,99 dikurangi 1, maka juga ini sama bernilai negatif, bernilai 0. Dan 1 dibagi 0 dikalikan negatif, dia akan bernilai negatif tak hingga ya. Maka dari eh, perhitungan limit kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fungsi f memiliki nilai maksimum absolut pada interval terbuka 0 dan 1 ya. Nah, ini latihan soalnya bisa kalian apa namanya coba kerjakan setelah paparan materi ya. Sebelum saya beralih ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. eh karena Leeds itu lagi ini ya, lagi nggak bisa ya kayaknya ya. Jadi nanti absen kalau sudah Leads-nya normal kembali ya. Dan kalau misalkan kalian nggak bisa mendownload bahan materinya, saya akan share di grup WA ya. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang berikutnya adalah aplikasi ya, tetap sama aplikasi dari turunan, tapi ini lebih praktikal ya, karena ini berkaitan dengan permasalahan eh, dalam kehidupan sehari-hari, dalam permasalahan teknik, dalam permasalahan banyak hal gitu ya. Dan ini hitungannya kita bisa anggap sebagai studi kasus ya, karena kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang kita temukan dengan menggunakan prinsip turunan ya. Nah mungkin di pertemuan SMA, di, di pembelajaran SMA mungkin kalian sudah beberapa mendapatkan ini ya, mungkin ya, terkait dengan masalah maksimum dan minimum, mana kalian diminta untuk mencari misalkan laba maksimum atau penjualan mana yang bisa menghasilkan keuntungan yang paling maksimum gitu ya, atau eh, luas mana dari suatu eh, apa namanya bangunan yang bisa kita bangun gitu ya, dengan eh, panjang material tertentu gitu ya. Jadi eh, ini melibatkan hmm, masalah yang praktikal gitu ya, dan banyak hal ya, bisa juga terkait dengan masalah fisika, masalah kimia gitu ya, ekonomi, dan lain-lain gitu ya. Tapi dari semua itu ada kita bisa mengelompokkan dalam dua jenis kasus. Yang pertama adalah suatu masalah yang melibatkan eh, interval yang terbatas dan tertutup. Lalu ada masalah yang melibatkan interval yang tidak terbatas dan tertutup. Contohnya pada yang sebelah kanan ini.
di mana kita bisa menggunakan prinsip turunan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sini adalah studi kasusnya, di mana kalian diminta untuk membuat suatu pagar kawat yang bentuknya persegi panjang, dan kalian diminta untuk menghitung berapakah luas maksimum yang mungkin jika hanya tersedia 100 eh, kaki kawat untuk memagari semua area itu. Mungkin saya gunakan 100 meter aja ya biar eh, nggak bingung. Di kaki ini apa namanya, karena bukunya dari bahasa Inggris, dari apa namanya, dari terbitan Inggris ya, jadi dia menggunakan feet ya. Kita anggap sebagai eh, meter saja gitu ya. Lalu dalam me- menjawab permasalahan ini, apa yang harus kalian lakukan untuk apa namanya, untuk menyelesaikan kasus ini? Jadi kalau misalkan sebelumnya saya memberikan fungsi ini, nilainya ini gitu ya, fungsi ini y sama dengan x, sekian gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam studi kasus, artinya kalian harus mencari dulu fungsinya itu apa, fungsinya apa gitu ya. Kalau kita diminta untuk mencari luas maksimum, maka kita bisa apa namanya, tuliskan gitu ya. A ini adalah luas gitu ya. Dan kita diminta untuk mencari luas gitu ya. Di mana fungsi luas untuk area persegi panjang kita bisa eh, mencarinya dengan panjang dikalikan lebar. Di sini bisa dipahami ya. Nah, di sini karena A adalah fungsi dari panjang dan lebar, dia mengandung dua variabel ya. Dia mengandung dua variabel bebas. Sedangkan kita sebelumnya hanya eh, berlatih gitu ya. Latihan soal yang sebelumnya saya sampaikan itu selalu satu variabel. Artinya apa di sini? Artinya kita perlu mencari hubungan antara panjang dan lebar. Sehingga fungsi ini, fungsi luas itu hanya digambarkan sebagai fungsi dari satu variabel. Kalau misalkan X sebagai panjang dan Y sebagai lebar ya, maka A sama dengan X kalikan Y. Nah, di sini tugas kita adalah mencari fungsi yang menggambarkan hanya satu variabel saja. Sehingga di sini kita perlu mencari hubungan yang lain antara panjang dan lebar ya. Nah, di sini kita diberikan informasi bahwa kita diberikan 100 meter kawat ya, untuk membentuk suatu pagar yang bentuknya persegi panjang. Sehingga di sini kita bisa menggunakan ya, ini adalah target kita. Kalau misalkan X itu panjang, lebar itu
Y, ya, maka di sini 2X ditambah 2Y sama dengan 100. Nah, dari sini kita bisa lakukan substitusi ya. 2Y sama dengan 100 kurangi 2X, ya sama dengan 50. Lalu kita substitusi ke sini ya. Sehingga kita dapatkan fungsi A itu adalah hanya satu variabel, yaitu hanya X saja, gitu ya. Mana X di sini saya definisikan sebagai panjang ya. Lalu setelah kita dapatkan fungsinya, yang berikutnya kita lakukan adalah mencari intervalnya. Interval di mana X itu bisa memenuhi persamaan ini. Kalau misalkan X itu bernilai negatif, maka A bernilai negatif juga. Tapi itu tidak mungkin ya untuk luas ya. Sehingga nilai negatif itu bukan daerah asal dari fungsi ini. Lalu kalau misalkan X-nya lebih besar dari 50, kita bisa lihat di sini nilai A-nya bernilai negatif juga ya. Sehingga di sini kita tetapkan intervalnya adalah 0 sampai 50. Di mana nilai ini yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu nilai yang masuk akal, gitu ya. Nah, setelah kita tetapkan interval, maka yang berikutnya kita mencari titik-titik kritis gitu ya. Di antara 0 dan 50, yaitu kita mencari A aksen sama dengan 0. Di sini kita mencari titik stasioner ya. Di mana kita bisa lakukan derivatif ya. 50 kurangi 2X sama dengan 0 ya. Di mana X sama dengan 25 ya. Di sini kita ada 3 titik. X sama dengan 0, X sama dengan 25, dan X sama dengan 50. Ini kita cek berapa nilai A-nya. Maka itulah jawabannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. eh, pada X sama dengan 25, luas ini akan mencapai nilai maksimum ya. Yaitu 625 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, berikutnya, ini kasus yang berbeda, di mana seorang petani memiliki 2.400 meter pagar ya, dan dia ingin memagari sebuah lapangan persegi panjang yang berbatasan dengan sungai. Tapi dia tidak memerlukan eh, pagar itu di sepanjang sungai. Jadi kalau misalkan digambarkan, ini adalah sungai gitu ya, ini adalah pagarnya gitu ya. Pertanyaannya berapa dimensi lapangan yang memiliki luas terbesar? Jadi ini masih konsep yang sama dengan yang tadi ya, mana kita bisa mencari luas dengan X dikalikan Y, di mana X itu adalah mungkin panjang, Y adalah lebarnya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mencari sama tadi ya, X ditambah 2Y sama dengan 2.400 ya. Nah, di sini X sama dengan 2.400 dikurangi 2Y. Lalu kita substitusikan ke sini ya, sehingga kita dapatkan misalnya kita substitusi Y saja ya.
Mungkin lebih gampang kita substitusi yang Y ya, karena ada setengahnya ya. Di sini seperti ini ya. Lalu sama dengan yang tadi, kita coba tentukan intervalnya ya. Di sini yang mungkin intervalnya adalah 0 sampai 1200 ya. Karena kalau nilainya negatif di bawah 0 maka nilai fungsi ini atau nilai luas akan bernilai negatif, which is nggak mungkin ya. Kalau misalkan nilainya di atas 1200, yang ini akan bernilai negatif sehingga juga itu tidak mungkin. Lalu kita cari derivatif ya. Sini. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa Y-nya adalah 600 yang kita perlukan. Lalu kita eh, Y-nya 0 berapa, Y-nya 600 berapa, Y-nya 1200 berapa. Jadi kita cari luasnya berapa gitu ya. Nah, ini adalah jawabannya. Di sini kita dapatkan ketika dia 600, maka nilai luasnya itu maksimumnya. Nah, berikutnya soal yang lebih sulit ya. Di sini ada sebuah kotak terbuka akan dibuat dari karton berukuran 16 kali 30 inci dengan cara memotong persegi sama besar dari keempat sudutnya dan membengkokkannya ke sisi, membengkokkan sisinya ke atas. Berapa ukuran persegi yang harus dipotong sehingga volume kotak ini akan maksimum ya. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan dalam suatu gambar gitu ya, maka karton yang berukuran 16 kali 30 inci ini dipotong ujung-ujungnya ya, sini. Sebesar X, yaitu ukuran persegi yang kita ingin ketahui ya. Nah, ketika kita memotong sebesar X, maka dia akan hilang hilang seperti ini ya. Akan hilang, dia akan menjadi seperti ini. Lalu kalau misalkan X itu adalah persegi yang dipotong, maka panjang itu sama dengan 30 dikurangi 2X. Lebar itu 16 dikurangi 2X. Tinggi adalah X. Nah, sedangkan kita diminta untuk mencari volumenya. Berapa ukuran persegi sehingga volumenya maksimum gitu ya. Maka di sini, karena volume balok gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Maka di sini 30 kurangi 2X kalikan ini ya. Atau ini setara dengan 480 X kurangi 92 X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 3. Dan di sini kita perlu nyatakan intervalnya juga ya. Berapa intervalnya? Semua nilai yang mungkin untuk X sehingga dia menghasilkan volume yang masuk akal gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kalau X-nya 0, kalau X-nya negatif ya, maka dia bernilai negatif ya, positif, positif, negatif gitu ya. Sehingga dia negatif. Sehingga di sini kita mulai dari 0 ya. Sampai berapa?
Di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan X itu 16, maka di sini bernilai 0, lalu di sebelah sini itu bernilai negatif ya, karena dia lebih besar dari 16. Sorry, ya 16 ya. 15 ya. 15 di sini, 16 dikurangi 2 kali 15, dia bernilai negatif di sini, dan bernilai positif, sehingga dia bernilai negatif, sehingga tidak mungkin ya. Kalau misalkan 8, di sini bernilai positif, dan bernilai positif ya. Sehingga maksimum adalah 8 ya. Lalu kita lakukan, kita ingin mencari titik stasionernya, V aksen ya, di mana V aksen adalah 480 dikurangi 184 X ditambah 12 X pangkat 2 atau sama dengan 4 kalikan 120 kurangi 46 X tambah 3 X pangkat 2 ya. Ini kita bisa faktorkan lagi ya, mana 4 dikalikan X minus 12 kalikan 3X minus 10. Nah, dari sini kita bisa dapatkan titik stasioner, yaitu X sama dengan 12 dan X sama dengan 10/3. Nah, karena sama dengan 12 ini lebih besar daripada 8, maka kita tidak ikutkan titik stasioner yang ini. Sehingga yang perlu kita tes adalah X sama dengan 0, X sama dengan 10/3, dan X sama dengan 8. Dari sini kita bisa hitung berapa V-nya. Ya. Jadi kita substitusi balik, ya, V-nya berapa. Ketika X-nya 0, V-nya adalah 0. Ketika X-nya 8, V-nya 0. Ketika X-nya 10/3, V-nya adalah 726. Nah, ini ada contoh soal yang mungkin harus kalian coba ya, untuk diselesaikan. Saya berikan waktu ya sampai besok ya, besok kelas besar ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa, kita akan bahas di pertemuan besok ya. Jadi di sini ada contoh soal yang lain ya, yang berhubungan dengan silinder ya, yang dimasukkan ke dalam kerucut ya, lingkaran. Di sini sudah saya sudah saya berikan uh, clue-nya. Lalu ada contoh soal yang lain ya, di sini ada kasus di mana kita diminta untuk membuat ya atau memilih tinggi dan jari-jari sehingga meminimalkan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat kaleng ya. Nah, di sini ada clue-nya ya, petunjuknya. Silakan nanti dicoba ya, dicari ya. Nah, sekarang kita akan bahas masalah yang lain yang terkait dengan masalah yang melibatkan interval yang tidak terbatas dan tertutup. Jadi kalau sebelumnya itu intervalnya terbatas dan tertutup, ini intervalnya tak hingga, ada apa namanya, tidak terbatas ya. Contohnya adalah pada kasus ini kita diminta menemukan titik pada suatu kurva Y sama dengan X pangkat 2 yang paling dekat dengan titik 18,0 ya. Jadi kita diminta untuk mencari ya titik mana nih yang paling dekat itu ya. Jadi kita bisa saja di sini gitu ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Mana yang paling dekat itu ya. Nah, ini kita bisa gunakan prinsip turunan, tapi tentu saja kita harus mencari dulu ya fungsi yang bisa menggambarkan eh, atau fungsi yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Gitu ya.
Nah, solusinya ada di slide ini ya, yang dimana kita mencari dulu ya fungsi yang bisa menghubungkan atau memecahkan permasalahan ini, yaitu kita menggunakan formula jarak ya. Mungkin masih ingat ya di SMA, kalau misalkan ada suatu titik di sini dan titik di sebelah sini, jarak dari titik sini ke titik yang ini itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan. Kita gunakan L panjang, length ya, jarak, akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y kuadrat, Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan gini ya. Nah, ini adalah rumus yang kita bisa gunakan ya untuk memecahkan permasalahan ini. Nah, di sini karena kita titik yang satu sudah diketahui ya 18 dan 0, maka kita gunakan ini ya, 18 dan 0. Sedangkan titik yang tidak kita ketahui adalah X, Y ya. Sehingga kita bisa menggunakan eh, persamaan ini ya. L sama dengan akar dari X minus 18 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita akan mendapatkan persamaan ini ya. Dan kita bisa lihat bahwa untuk persamaan ini, berapapun nilainya akan selalu memenuhi. Ya, sehingga di sini interval yang memungkinkan domain ya pada fungsi ini tidak terbatas ya, negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi banyak kemungkinan ya. Jadi mau dia negatifnya banyak gitu ya, tetap akan bernilai positif. Atau kalaupun dia nilainya sangat tinggi gitu ya, juga sama, dia akan bernilai positif. Sehingga banyak kemungkinan ya untuk bisa menyelesaikan fungsi ini gitu ya. Nah, ketika kita berupaya memecahkan permasalahan ini, kita akan menemukan bahwa fungsinya lumayan sulit ya untuk didiferensiasikan. Jadi kita mencari L aksen ya, kita set sama dengan 0. Tapi di sini eh, fungsinya lumayan rumit sehingga kita mungkin saja bisa menggunakan metode yang lain gitu ya. Caranya adalah kita kuadratkan sehingga persamaannya menjadi X minus 18 pangkat 2 ditambah X pangkat 4. Ini kita nyatakan dalam simbol yang lain, misalkan di sini S. Ya. Nah, kenapa ini saya bisa kuadratkan? Karena untuk suatu fungsi yang dia itu misalkan ya di sini akar dari suatu fungsi gitu ya, di mana X itu lebih besar daripada 0 ya, maka fungsi itu akan selalu menaik. Jadi kalau misalkan saya inputkan X 0, nilai fungsinya itu berapa, dan ketika saya inputkan nilai lagi yang lebih besar, maka dia akan selalu menaik. Dan konsekuensinya, kalau misalkan kalau saya misalkan di sini adalah kita kuadratkan gitu ya, y kuadrat sama dengan fx gitu ya, maka nilainya juga akan sama ya, dia akan selalu menaik ya. Sehingga di sini ketika kita mencari eh, nilai minimum ya pada suatu titik ya, ya dia akan berada pada titik yang sama gitu ya, karena dia ada kecenderungan eh, menaik gitu ya. Sehingga kita bisa gunakan cara ini untuk mengkuadratkan ya karena nilai minimumnya akan tetap sama di titik ini gitu ya. Nah, setelah itu kita cari S aksen ya, yaitu 2 kali X minus 18 tambah 4X pangkat 3 gitu ya. Lalu kita set sama dengan 0. Tahu ini sama saja dengan
eh, ini saya hapus, sorry. Ini sama saja dengan 4, kok bisa? 4x pangkat 3 ditambah 2x minus 36 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita perlu mencari eh, nilai x yang dia itu akan menyebabkan dia menjadi 0 gitu ya. Sedangkan kalau misalkan persamaan yang pertama, dia masih belum kelihatan ya. Belum kelihatan mana x yang akan menghasilkan nilai 0. Maka di sini 4x pangkat 3 tambah 2x minus 36 ini ada fungsi polinomial. Dan kita bisa lihat di sini ada 4, 2, dan 36 ya. 36 ini mungkin saja bisa kita sederhanakan, yaitu kita bagi 2 ya. Di 2x pangkat 3 tambah x minus 18 sama dengan 0. Dan 2, 1, dan 18 ini mungkin persamaan ini, fungsi polinomial ini bisa kita faktorkan ya. Jadi kita mencari suatu faktor ya, di mana atau kita mencari suatu pembagi ya dari suatu ini. Sehingga kita bisa melakukan pemfaktoran ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa faktor dari 18 ini bisa 1, 2, 3, 6, 9, 18 gitu ya. Ini kita coba dulu X sama dengan 2 ya. Jadi faktornya adalah X dikurangi 2 ya. X dikurangi 2 dikalikan titik-titik seperti itu ya. Artinya kita membagi 2x pangkat 3 tambah x minus 8 kita bagi dengan x minus 2 ya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan di sini 2x pangkat 3 ditambah x plus 18. Ini kita bagi x minus 2 ya. Maka di sini kita bisa apa namanya menggunakan cara yang sama dengan pembagian bilangan ya. Di sini kita kalikan dengan 2x pangkat 2 sehingga kita dapatkan 2x pangkat 3 2x pangkat 3 dikurangi 4 eh, 4x pangkat 2 ya. Oke ya. Lalu di sini 4x kuadrat ditambah x gitu ya. Ini ditambah karena ini kita pengen menghilangkan 4x kuadrat, ini kita kalikan dengan 4x sehingga kita dapatkan 4x pangkat 2 dikurangi 8x. Lalu kita kurangi lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa 9x ya. 9x. 9x dikurangi 18. Di sini berarti 9x dikalikan 9 ya. 9x minus 18 ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bentuk yang lain ya. Di sini oke. Dapatkan bentuk yang lain yaitu x minus 2 dikalikan 2x pangkat 2 tambah 4x ditambah 9 ya, sama dengan 0. Nah, untuk yang daerah ini ya, fungsi polinomial dia itu persamaannya kuadratik polinomial berderajat 2 dan dia tidak mungkin akan menghasilkan nilai 0 ya. Sehingga yang memungkinkan adalah x sama dengan 2.
di mana dia titik stasionernya X sama dengan 2 ya. Nah, sehingga di sini titik mana yang pada kurva Y sama dengan X pangkat 2 yang paling dekat dengan titik 18,0 adalah titik di mana X-nya sama dengan 2 sehingga Y sama dengan 4 ya. Di X, Y itu 2,4 ya. 2,4 ini adalah titik yang paling dekat dengan titik 18,0 ya. Jadi di sini adalah 2,4 ya. Jadi 2,4 ini adalah titik yang paling dekat dengan 18,0 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk materi sampai sini ya. Jadi saya harapkan kalian bisa melakukan latihan ya pada soal-soal yang sebelumnya tadi, latihan 3, dan juga latihan soal yang ada di sini yang belum saya sempat bahas ya. Jadi saya tunggu sampai besok siang ya. Kalau misalkan belum bisa menjawab, eh, mungkin akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk besok ya kelas besar itu kita masih tetap akan membahas aplikasi dari turunan ya. Dan mungkin kita akan mulai mempersiapkan anti turunan itu nanti kita akan mulai masuk ke integral ya. Ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan latihan soalnya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya harapkan bisa dipahami ya. Kalau misalkan tidak ada, silahkan ya dikerjakan contoh soalnya tadi ya, coba diselesaikan. Dan saya tunggu sampai besok siang. Nanti saya akan menanyakan jawabannya ya pada pertemuan besok. Ada pertanyaan apa? Leads-nya tidak tidak ini ya, tidak jalan sehingga kalian tidak perlu mengumpulkan. Nanti saya akan menanyakan jawabannya saja di pertemuan besok. Oke, ada lagi pertanyaan? Recording stopped. Kalau tidak ada, silahkan ya. Saya apa namanya? Saya persilahkan untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Dan saya harapkan sudah bisa ya kalian menggunakan konsep turunan untuk bisa memecahkan masalah maksimum dan minimum ya. Baik itu yang sifatnya menganalisis suatu fungsi ataupun yang sifatnya praktikal. Yang sifatnya praktikal ini memang butuh eh, kemampuan analitik yang cukup baik gitu ya. Karena kalian perlu menggambarkan hubungan antara besaran yang satu dengan besaran yang lain atau variabel yang lain dengan variabel yang satunya. Kalian harus membuat fungsinya dulu, mendefinisikan fungsi yang berkaitan dengan itu, menentukan intervalnya, lalu menggunakan konsep turunan untuk mencari titik stasioner dan mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.